Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM, yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, yang saya hormati Kaprodi Manajemen Keuangan Syariah Ibu Zahida Iktisomabillah, dan yang saya hormati dosen pengampu pada mata kuliah Akhlak Tasawuf Bapak Sobirin. Saya atas nama Malika Lena Zahrani ingin mempresentasikan tentang tasawuf dan sosialisme Islam. Tasawuf dan sosialisme Islam merupakan tema yang penting untuk dikaji dalam menjawab problema yang tengah dialami umat Islam melalui metode penelitian sejarah dengan langkah-langkahnya, yakni heuristik, kritik atau analisis, interpretasi atau sintesis, serta historiografi. Penelitian ini berusaha menjawab rumusan masalah, yakni bagaimana formulasi berbasis historis tasawuf dan sosialisme Islam dalam membangun peradaban yang harmonis. Tasawuf merupakan salah satu ilmu dalam studi Islam yang mengkaji aspek rohani, esoterik, dan dimensi mistikal manusia dalam perilaku ibadah kepada Tuhan. Dengan ilmu tasawuf ini, manusia dapat memahami bagaimana melakukan pembersihan diri untuk kemudian membenahi bentuk interaksi dengan Tuhan, manusia, dan lingkungannya. Dengan ilmu tasawuf juga diharapkan manusia saat melakukan berbagai aktivitas dapat mengatasi berbagai penyimpangan moral seperti manipulasi, korupsi, kolusi, penindasan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau kerusakan moral yang lainnya. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mendekatkan manusia kepada Allah dengan sedekat-dekatnya dan agar manusia tidak tergoda dengan nafsu yang nikmatnya hanya sementara dan orientasinya hanya kepada dunia, dan pembersihan diri dan hati untuk memunculkan perilaku berakhlak mulia. Akhlak tasawuf dapat memberikan arahan kepada manusia untuk menciptakan perilaku yang mulia, tidak hanya kepada Tuhan, kepada sesama manusia lain, dan kepada diri sendiri. Untuk itu, para sufi memiliki konsepsi tentang jalan menuju Allah. Ajaran tasawuf memiliki peranan yang sangat penting dan sangat berimplikasi dengan pendidikan Islam. Tasawuf dapat dikatakan sebagai rangkaian atau sarana dalam mencapai tujuan pendidikan Islam dalam membina mental, moral, dan kepribadian manusia agar menjadi manusia yang berakhlak mulia dan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah atau metode historis dengan mengambil pendapat dari Kuntowijoyo. Langkah-langkahnya adalah pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik intern dan kritik ekstern, analisis dan interpretasi, dan penyajian dalam bentuk tulisan. Pemilihan topik merupakan langkah awal sebagaimana dalam keyakinan Kuntowijoyo. Hal itu adalah sebuah kewajaran karena tanpa adanya topik atau sasaran studi, meskipun kerap dianggap sebagai langkah para penelitian, tetapi perlu dipertimbangkan sebagai langkah awal dalam penelitian sejarah. Tema besar dalam penelitian ini adalah peradaban atau tamadun Islam dengan mengambil topiknya, yakni hubungan harmonis antar umat beragama. Pada masa Rasulullah SAW dan zaman Khulafaur Rasyidin, belum dikenal istilah sufi, tetapi praktik kehidupan sufi sudah dilakukan. Nabi SAW sering melakukan tahannus di Gua Hiro guna merenung dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Para sahabat Nabi pun melakukan praktik hidup sufi, yakni mengeluarkan harta
hidup sederhana guna membersihkan rohani dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan. Tasawuf dalam lingkungan pemikir barat dikenal juga dengan nama sufisme. Kata tasawuf tidak dikenal dalam Al-Quran, melainkan baru dikenal pada abad 3. Sufisme tidak secara eksklusif bisa diartikan sebagai paham, karena ternyata ini tidak menawarkan sebuah pemahaman yang melepaskan diri dari Islam. Keduanya merupakan hal yang integral dalam bentuk orisinilnya. Dalam bahasa Arab, sufisme disebut sebagai tasawuf. Secara etimologi, terdapat beberapa pendapat mengenai asal-usul kata tasawuf atau sufi. Ada yang mengatakan bahwa sufi berasal dari kata sofa, artinya suci, bersih, murni, atau jernih. Pendapat lain mengatakan bahwa sufi berasal dari kata sof, artinya baris. Orang sufi memang selalu berada pada sof pertama ketika sholat untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula yang mengatakan bahwa sufi berasal dari kata suffah, artinya serambi, sederhana yang terbuat dari tanah dengan bangunan sedikit lebih tinggi daripada tanah masjid. Orang sufi memang dulunya adalah sekelompok sahabat Nabi Muhammad SAW yang gemar melakukan ibadah, dan mereka tinggal di serambi masjid Nabi. Selanjutnya ada sosialisme Islam. Sosialisme Islam pada hakikatnya dilandaskan kepada Al-Quran dan hadis, seperti halnya Cokro Aminoto yang mendamaikan keduanya, yang didasari oleh semangat memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan untuk keberlangsungan hidup sesama sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk Allah. Keterkaitan di dalamnya tercermin dalam ajaran Islam yang percaya pada eskatologi. Keadilan hidup adalah bagian dari sosialisme dalam Islam yang berhubungan dengan pertanggungjawabannya di hari akhir nanti. Keterkaitan dengan hidup yang baik dan balasan yang setimpal atas kebaikan di dunia. Bentuk sosialisme sedemikian itu telah dicontohkan pengejawantahannya oleh Rasulullah SAW. Nasihin menjelaskan tentang pergaulan hidup manusia bersama dalam tindakan Islam seperti tentang persamaan. Sejak lama umat Islam diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad sekali tiap hari Jumat melaksanakan sholat Jumat bersama tanpa membedakan derajat satu dan lainnya. Kesimpulannya adalah pemaparan di atas telah membuktikan bahwa aspek keberadaban Islam yang mencapai kemajuan, utamanya dalam bidang ilmu pengetahuan pada perabad-abad silam, merupakan bukti nyata dan otentik bahwa intoleransi bukanlah sesuatu yang integral dalam agama ini. Sekalipun memang sia-sia asumsi yang tertinggal dari penjajahan bangsa barat mengambil peran dalam membentuk tendensi tertentu dalam irisan kecil kaum muslimin. Namun hal tersebut tidak mempunyai akar secara ortodoksi teologis dalam agama ini. Demikian itu mengapa pengkajian kepada tasawuf dan sosialisme Islam, meskipun kedua istilah itu tidak berasal dari sumber-sumber skriptual asli dalam Islam, namun presidensinya telah ada dan diterapkan dalam sejarah agama ini menjadi sangat urgent. Tasawuf adalah jalan hidup yang menempatkan spiritual muslim agar tidak terjebak dalam paradigma keduniawian dan cenderung akan melahirkan egoisme. Tasawuf yang berpedoman pada Quran dan hadis itu tidak akan membuat seorang muslim terperosok kepada paradigma asketisme ekstrim yang malah membenci dunia nyata. Sebaliknya, ketika dua pegangan utama tersebut tetap menjadi panglima, maka akan terciptalah kehidupan masyarakat berbasis sosialisme Islam, yakni konsep sosialisme yang berdiri di atas ketinggian moral dan ketaatan pada Allah, sehingga terciptalah hubungan manusia yang berdiri di atas persaudaraan universal untuk meminimalisir penindasan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.